Minggu dini hari tepatnya pukul 00:30, Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka Rizik Syihab resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sebelumnya Rizik Syihab diperiksa selama 10 jam lewat 30 menit dan ditanyakan 84 pertanyaan. Tersangka Rizik Syihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.30 sampai 22.00 pada Sabtu 12 Desember. Rizik keluar dari Polda Metro Jaya pukul 00.30 dengan tangan diborgol dan dijemput mobil tahanan, kemudian dibawa ke rutan Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 menit ke depan. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, sudah. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, sudah. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, sudah. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan dia itu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Berlebihan lah menurut saya, masa takut sama Rizik Syihab gitu. Tetapi tidak penting itu, pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu, bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya, itu selalu begitu. Dan dia yang terpenting tidak pernah melapor bahwa dia punya masalah. Dia tuh, Anda baca di mana tuh? YouTube kan?
Nggak ada berita bahwa dia laporan ke KBRI, laporan ke KJRI, nggak pernah. Yang dia bawa surat-surat cekal. Nah, itu dia masuk ke bandara mau keluar, lalu keluar di situ secara otomatis. Anda nggak boleh keluar Arab. Apa yang membuat kemudian pemerintah Arab Saudi atau intelijen Arab Saudi atau otoritas di sana melarang dia keluar, Pak Prof? Nggak boleh ditanyakan ke saya, karena bukan saya yang melarang dan bukan yang nggak boleh ditanyakan ke pemerintah Indonesia juga, karena pemerintah Indonesia tidak melakukan apapun. Saya sudah cek BIN, saya sudah cek Mendagri, saya sudah cek Menkumham, saya cek imigrasi, nggak ada. Benarkah ada rekomendasi Prof dari Jakarta, kepolisian, intelijen? Tidak ada Prof sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan si Habib Rizik ini kalau memang punya masalah, kenapa tidak datang aja ke kantor KJRI di Jeddah, karena Mekah dekat Jeddah, atau ke Riyadh gitu. Ini loh saya dicekal lalu lapor, ini enggak pernah. Ngomongnya di YouTube. Dulu pernah dicari oleh dubes, apa sih masalahnya, dicari, dikasih dokumen-dokumen, tapi dia enggak melapor. Kalau kita membela sesuatu ternyata dia tidak apa-apa, kan pemerintah malu juga. Iya. Jadi ya kita tunggu aja. Kalau sudah ditunggu, pokoknya sampai hari ini kita tunggu mana buktinya. Anda dicekal dan menyebut alasan. Begini loh. Hampir tidak mungkin pemerintah Indonesia yang mencekal dia, karena ketika dia akan keluar mau ke Malaysia juga dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Mau dia ke Yaman dilarang. Masa terus pemerintah Indonesia yang mau di? Jadi sama sekali bukan ada yang rekomendasi. Tidak ada. Kalau ada bawa ke saya. Kalau ada bawa ke saya. Itu dijamin oleh Menko Polhukam. Saya jamin. Ini pemerintah harus melindungi warganya. Yang penting bawa buktinya, saya dicekal karena atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah kalau dicekal oleh Arab Saudi, jangan menggugat pemerintah Indonesia dong, ada hukum. Gugat tuh Raja Arab Saudi, kenapa saya dicekal, gugat ke pengadilan di Arab Saudi. Di situ akan ketahuan siapa yang cekal. Tapi kan cekalnya sudah lama ya Prof, 1 tahun 7 bulan, lama sekali. Ini menjelang reuni 212 di 2 Desember. Ada nggak sih Prof, Anda melihatnya dari indera penciuman Anda nih, benang merahnya antara rame-rame Rizik dengan ya benang merahnya kira-kira isu ini mencuat atau dicuatkan agar reuni 212 rame, kan gitu aja. Ya biarin aja, kenapa sih reuni kok dilarang? Saya baru reuni SMA kemarin. Mau reuni itu kan biasa aja. Besok tanggal 14 saya ada reuni di Jakarta kampus. Gitu. Biarin aja. Apa yang Anda lihat? Kita tenang-tenang aja. Dari reuni 212 ini Anda lihat apa isu yang akan dibawa, atau apa sih yang mereka ingin tuju lagi? Kan pemilu sudah selesai, atau ada hal prinsipil lain yang mungkin Anda baca dan mungkin dikomunikasikan juga kepada pemerintah? Nggak ada dikomunikasikan. Dia hanya memberitahu akan ini, ya silakan aja reuni, kan tidak dilarang juga. Mau bawa isu apa, ya kita tidak ingin, saya tidak ingin tahu juga apa sih, silakan aja gitu. Nanti kalau sudah dikeluarkan isunya ya kita tahu, baru kita sikapi. Kalau sekarang nggak ingin tahu juga, banyak kerjaan mau ngurus 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari
oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Nah, ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau membaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Dan para penyebar Islam itu, Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama, bukanlah Habib, bukan Bahlawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik, kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumbang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lu bukan penjajah, nggak ada penjajah, nggak ada. Lu penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang,
rumah penom. Ya kalau numpang harus rumah. Kalau numpang rumah sah. Betul? Betul? Ini udah numpang kagak rumah sah. Udah numpang kagak rumah sah. Kubur-kuburan dirubah namanya. Penyebar agama Islam dari Mekah bos, lalu bilang dari Yaman. Ngapain lu kagak malu? Arang tak kerap, kerap sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak level lu penjajah gua. Nggak ada penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara, turunan Ken Arab yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan? Elunya kapan? Sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kenceng, lebih semangat agar energi positif senantiasa melingkari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Hakim, Al-Jawadil Karimil Azizir Rahim, والدليل إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل PWILS mubarakatan ila yaumil qiyamah. Warzuq ahli PWILS rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan
min ghairi masyaqqatin wala imtihan bihaqqi sayyidina Muhammad wa jami'i ahli baitihi wa jami'i ashabihi wa jami'i tabi'in wal ulama wal awliya wa bihaqqi sayyidina Syekh Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa bihaqqi sayyidina Syekh Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa bihaqqi sayyidina Syekh Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ya sayyidi Syekh Al-Qadir Al-Jilani ya sayyidi Syekh Al-Qadir Al-Jilani ya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Allah bi barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hancurkan semua musuh-musuh PWILF, hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh PWILF, jadikan mereka habaan mansura, jadikan mereka hina sedina-dinanya, ada di bawah telapak kaki PWILS yang paling hina. Semulia-mulianya mereka ya Allah, jadikan orang yang paling hina di telapak kaki anggota PWILS yang paling hina sedunia. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka hari ini seluruh dunia lebih hina daripada telapak kakinya PWILS. Dan ini kenyataan, ini kenyataan dan dapat dibuktikan syar'an wa tarikhiyyan, syar'an wa tarikhiyyan. Hadirin para anggota PWILS, para ketua PWILS telah hadir, Ketua Umum PWILS Syarif Tubagus Raden Abbas bin Yasin, teman-teman telah hadir Syarif Surba As-Sayyid Raden Tubagus Maulid Saja Tirtayasa, telah hadir Gus Miftah As-Samarani, telah hadir Sayyid Syekh Syaiful Huda, telah hadir Bapak Agus Mulyana dari Kemendikbud, Sahibul Bait atau Sahibul Musibah Sayyidina Syekh Kiai Haji Muharram. Gimana nggak musibahnya ngadepin orang-orang begini tukang makan, makan cumi ngabisin, telur habis, tempe habis, ini nih panglima begini nih. Aduh, giliran wakil ketua umum mau makan udah nggak ada. Ini gara-gara panglima badannya gede-gede. Apalagi propos yang di atas 172 cm begitu. Makanya banyak gitu. Makanya saya labeli Sahibul Musibah aja. Hadirin, hari ini adalah hari terakhir rapat koordinasi nasional perjuangan warisan Indonesia Laskar Sabilillah di kota Wali. Di mana? Di mana? Di mana? Kota di mana Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa didirikan. Kota di mana kakek saya Raden Fatah di sini menancapkan bagaimana Islam bisa menyebar di atas tanah Jawa ini. Kota di mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diteriakkan dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi.
dengan teriakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari Kesultanan Demak, disambut oleh Tuban, disambut oleh Gresik, disambut oleh Cirebon, disambut oleh Banten, disambut oleh Mataram, disambut kemudian oleh Jogja, disambut kemudian oleh Solo, dan jadilah tanah Indonesia ini barokah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan para penyebar Islam itu, Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama, bukanlah Habib, bukan Bahlawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik, kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumbang, lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka. Yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya.
bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.